Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak. Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Amin. Kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara penyelesaian suatu persamaan kuadrat dengan melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Ini merupakan salah satu dari 3 cara penyelesaian persamaan kuadrat. Yang pertama itu dengan pemfaktoran, kemudian yang kedua dengan rumus A, B, C, dan yang ketiga ini dengan cara melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Sebelumnya, saya ingin mengingatkan kembali bentuk umum dari persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat tambah BX ditambah C sama dengan 0. Ya, ini merupakan bentuk umum. Contoh persamaan kuadrat yaitu yang pertama x kuadrat tambah 6x tambah 5 sama dengan 0. Di mana koefisien x2 itu adalah A sama dengan 1. Kemudian koefisien x itu B adalah 6. Kemudian C merupakan konstanta yaitu 5. Kemudian yang kedua, contohnya 2x kuadrat dikurang 5x ditambah 7 sama dengan 0. Di mana koefisien X2 itu adalah 2, kemudian koefisien X itu negatif 5 ya. Kemudian konstantanya adalah 7, sehingga nilai A-nya 2, B-nya negatif 5, C-nya 7. Kenapa ini negatif 5? Karena di sini di persamaannya adalah negatif 5. Jadi jangan keliru. Jangan salah tulis ya, di sini negatif 5, kamu seandainya ditulis sininya 5, berarti itu keliru. Misalkan seandainya di sini koefisien X kuadratnya adalah negatif 2, maka A-nya juga ditulis negatif 2. Seperti itu. Selanjutnya, apa itu bentuk kuadrat sempurna? Ya, yang dimaksud kuadrat sempurna itu bentuknya adalah dalam kurung A plus minus B tutup kurung dikuadratkan sama dengan A0. Ini merupakan bentuk kuadrat sempurna. Ingat kembali mengenai materi aljabar di kelas 8. Jika A tambah B dikuadratkan, itu artinya sama dengan A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat, atau sebaliknya ya, nilainya sama. Sebelah kiri itu sama dengan sebelah kanan. Kemudian jika A kurang B dikuadratkan, itu nilainya sama dengan A kuadrat dikurang 2AB ditambah B kuadrat, atau sebaliknya. Jadi ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, contohnya ini, misalkan x tambah 3 dikuadratkan sama dengan, itu nilainya x kuadrat ditambah 6x tambah 9 ya. Ini sama nilainya ya. Ini bentuk kuadratnya, ini bentuk penjabarannya ya. Kita simak dulu penjabarannya nih. Misalkan x tambah 3 dikuadratkan, itu artinya ya, X ditambah 3 dikali X ditambah 3. Jadi 2 kali ya. X tambah 3 nya 2 kali. X tambah 3 dikali X tambah 3. Ini cara penguraiannya adalah X dikali X. Berarti X kuadrat. Kemudian X dikali 3 plus 3X. Kemudian yang satunya X dikali 3 dikali X plus 3X. Kemudian 3 dikali 3 plus 9. Sama dengan, nah ini ada yang sama ya, sejenis. X-nya diturunkan. 3X ditambah 3X plus 6X ditambah 9. Selesai. Ini bentuk penjabarannya ya. Ini contoh yang pertama. Kemudian seandainya saya punya contoh yang kedua ya. X dikurang 3 dikuadratkan. Ini artinya X kurang 3 dikali X kurang 3.
3 sama dengan caranya X dikali X kuadrat, X dikali min 3 X, kemudian min 3 dikali X min 3X, min 3 dikali min 3 plus 9 sama dengan X kuadrat min 3X dikurang 3X min 6X ditambah 9. Selesai, ini bentuk penjabarannya. Selanjutnya kita akan menyelesaikan persamaan dengan cara melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Nah, sebelumnya kalian harus tahu dulu cara atau langkah-langkahnya dalam penyelesaian. Pertama, saya bacakan ya, sebenarnya di file yang saya bagikan itu udah ada, tapi di sini saya jelaskan. Yang pertama itu caranya, tentukan nilai A, B, C dari persamaan tersebut. Kemudian nilai koefisien X kuadrat harus sama dengan 1. Jika nilai koefisien X kuadrat atau nilai A belum 1 atau lebih dari 1, maka ubah menjadi 1 dengan cara membagi kedua ruas dengan nilai koefisien X kuadrat tersebut atau dengan nilai A. Ya, jadi kalau belum 1, maka koefisien X kuadrat itu dibagi dengan A ya. Pindahkan nilai konstanta atau nilai C ke ruas kanan. Selanjutnya, tambahkan kedua ruas dengan setengah dikali B dikuadratkan. B merupakan koefisien X. Ruas kiri jadikan bentuk kuadrat sempurna, yaitu A plus minus B dikuadratkan sama dengan 0. Akarkan kedua ruas dengan memberi tanda plus minus di ruas kanan sebelum tanda akar ya. Pindahkan nilai konstan ke ruas kanan. Kemudian yang 9 selesaikan dengan mencari X1 dan X2. Ini yang 9 ini langsung mencari nilai akar-akarnya ya. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh sebagai berikut. Tentukan penyelesaian dengan melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Nomor 1, X kuadrat tambah 6X tambah 5 sama dengan 0. Nah, di sini kebetulan nilai A itu sama dengan 1 ya. Atau koefisien X-nya X kuadrat itu sudah 1, jadi tidak perlu dirubah lagi ya. Intinya kalian lihat di koefisien X kuadrat. Kalau belum 1, maka kalian bagi dengan nilai A tersebut ya. Kalau belum 1. Kalau seperti ini langsung saja pindahkan nilai C-nya ya. Kita tahu bahwa A-nya adalah 1, B-nya 6, C-nya 5 ya. Atau saya tulis saja di sini A sama dengan 1, B-nya sama dengan 6, C-nya sama dengan 5. Nah, langsung saja pindahkan nilai konstanta ke ruas kanan ya. Saya tulis ulang di sini. X kuadrat ditambah 6X ini sama dengan ya negatif 5. Kita pindahkan 5 ke ruas kanan. Di sini positif menjadi negatif. Kemudian selanjutnya tambahkan kedua ruas dengan nilai setengah B dikuadratkan ya. Kita cari dulu setengah B dikuadratkan ini sama dengan setengah dikali B nya berapa? 6 dikuadratkan sama dengan 1 kali 6 bagi 2 3 kuadrat. Jadi ruas kiri ditambah 3 kuadrat, ruas kanan ditambah 3 kuadrat. X kuadrat ditambah 6X ditambah 3 kuadrat sama dengan negatif 5 ditambah 3 kuadrat. Nah, perhatikan X kuadrat tambah 6X tambah 3 kuadrat ini artinya ini sudah bentuk kuadrat sempurna ya. Ditambah 3 dalam kurung pangkat 2 sama dengan sini ya, sama dengan
negatif 5 ditambah 9 ya. Langsung saja X ditambah 3 kuadrat sama dengan negatif 5 tambah 9 positif 4 ya. Kemudian selanjutnya X tambah 3. Nah, kuadrat ini pindah ke kanan menjadi akar. Jangan lupa plus minus akar 4. Nah, kalau sudah seperti ini langsung saja dicari nilai X1, X2-nya. Nah, kebetulan di sini akar 4 ini bisa diselesaikan ya. Kita tulis lagi X ditambah 3 sama dengan plus minus akar 4 adalah 2. Berarti di sini kita akan menyelesaikan di sini. Cari nilai X1-nya dan X2 dari bentuk kuadrat sempurna ini ya. Di saatnya penyelesaian ya. Kita ambil dari bentuk ini. X ditambah 3 sama dengan plus minus 2. Yang pertama ini plus dulu ya. X plus 3 sama dengan plus 2. X sama dengan 2. 3 pindah ke sini menjadi min 3. X sama dengan min 1. Ini merupakan X pertama ya. Atau X plus 3 sama dengan 2. Ini negatif ya, karena di sini sudah positif. X sama dengan negatif 2 dikurang 3. X 2 sama dengan negatif 5. Jadi diperoleh jadi himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut adalah negatif 1, negatif 5. Selesai. Kemudian contoh yang kedua ya, bentuknya 2x kuadrat dikurang 5x tambah 3 sama dengan 0. Kalian lihat dulu nilai A-nya berapa. Di situ A-nya adalah 2. Untuk itu kalian rubah 2 ini menjadi 1 dengan cara kedua ruas kiri dan ruas kanan dibagi 2 ya. Berarti 2x kuadrat dikurang 5x ditambah 3 sama dengan 0. Ini dibagi 2 ya. Bagi 2. 2x kuadrat bagi 2 x kuadrat ya. Negatif 5x dibagi 2 tetap negatif 5 per 2x ya, karena dia tidak habis dibagi 2. Jadi pecahannya aja ditulis, ditambah 3 per 2 sama dengan 0 bagi 2 adalah 0. Kemudian kita tentukan nilai A, B, C-nya. A-nya di sini ya adalah 1, B-nya negatif 5 per 2, kemudian C sama dengan 3 per 2. Setelah itu ya, kalian pindahkan konstanta ke ruas kanan ya. X kuadrat dikurang 5 per 2x sama dengan negatif 3 per 2. Nilai C ini pindah ke kanan ya. Selanjutnya tambahkan kedua ruas dengan setengah dikali B kuadrat ya. X kuadrat dikurang 5 per 2x, tambahkan, cari dulu penambahannya, setengah B kuadrat, itu B nya berapa? Negatif 5. Jadi setengah dikali negatif 5 per 2 dikuadratkan ya. 1 kali negatif 5, negatif 5 per 2 kali 2, 4 dikuadratkan. Berarti negatif 5 per 4 kuadratkan ini menjadi penambah dari kedua ruas. Berarti ditambah dalam kurung negatif 5 per 4 kuadrat sama dengan, nah ini ditambah juga negatif 5 per 4. Negatif per 2 ditambah
Negatif 5/4 dikuadratkan ya. Kemudian kita selesaikan, ini sudah bentuk kuadrat sempurna ya. Berarti X dalam kurung ditambah bukan ditambah di sini karena nilainya negatif, maka di sini negatif ya. Negatif 5/4. Jadi di sini bukan tambah. Ini negatif 5/4 kuadrat sama dengan, nah ini kalian operasikan dulu nih. Negatif 3/2 ditambah 5 kuadrat 25/4 kuadrat 16. Lanjutkan, X dikurang 5/4 kuadrat sama dengan, nah ini kalian samakan dulu penyebutnya ya. 2 dengan 16 itu jadikan 16. 16 bagi 2 dapat 8. 8 kali negatif 3, negatif 24. 16 bagi 16, 1 kali 25 plus 25. Kemudian selanjutnya X dikurang 5/4 kuadrat sama dengan negatif 24 ditambah 25. 1/16 ya. Nah, sampai di sini kalian pindahkan kuadrat ini ke ruas kanan ya. X dikurang 5/4 sama dengan plus minus akar 1/16 ya. Kemudian X dikurang 5/4 sama dengan plus minus. Nah, bentuk ini kan 1/16 itu artinya akar 1 per akar 16. Akar 1 berapa? 1 per akar 16 berapa? 4. Berarti di sini 1/4. Nah, kalau sudah sampai di sini ya. Kalau sudah sampai di sini, kalian bisa cari nilai X1 dan X2-nya ya. Saatnya penyelesaian, berarti X kurang 5/4. X kurang 5/4 sama dengan, kita ambil yang plus dulu, 1/4. X sama dengan 1/4. Nah, negatif 5/4 ini menjadi tambah 5/4. X sama dengan, karena di sini penyebutnya sudah sama, kalian langsung saja dijumlahkan. 1 tambah 5, 6/4. X sama dengan, ini X1 disederhanakan 3/2. Kemudian untuk bentuk min ya, untuk kan di sini plus minus, yang pertama plus, kemudian yang kedua min ya. X min 5/4 sama dengan min 1/4. X sama dengan min 1/4. Di sini jadi plus 5/4. X sama dengan min 1 ditambah 5. Karena sini sudah sama penyebutnya, langsung saja min 1 tambah 5. 4/4. X2 sama dengan 1. Selesai. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3/2,1. Selesai. Demikian penjelasan singkat pada malam hari ini. Jika ada yang belum jelas, kalian boleh tanya langsung ke Pak Guru melalui WA Group atau WA pribadi. Kalian juga bisa belajar melalui YouTube dan sumber-sumber lainnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.